Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binimatil iman wal islam. Wa nusolli wa nusalimu ala khairil anam syedina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apakah hari ini kita sudah mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat untuk tauladan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam zikir setelah sholat subuh kita tadi pagi? Mudah-mudahan kita juga tidak lupa memberi hormat dan mencium tangan ayah dan bunda sebelum kita berangkat ke sekolah pagi ini. Alangkah bahagianya Bapak bila anak-anakku tadi pagi tidak lupa mengucapkan salam untuk Ustadz dan Ustazah saat bertemu sekolah tadi pagi. Dan sebelum memulai doa bersama saat opening, apakah kita juga sudah mengucapkan salam, mengucapkan sapaan kita, dan tersenyum untuk sahabat-sahabat kita dalam menuntut ilmu hari ini di kelas? Anak-anakku, semoga kita menjadi manusia yang selalu bersyukur. Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu, serta agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah berkenalan dengan pejuang-pejuang hebat sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beberapa di antaranya adalah sahabat-sahabat yang berusia belia, masih belasan tahun. Apakah ada yang masih mengingat siapa sajakah mereka? Di antaranya ada Mus'ab bin Umair, Zubair bin Awam, dan Zaid bin Sabit. Tahukah kita bahwa sahabat-sahabat Rasulullah yang berusia belia itu seumuran dengan anak-anakku saat ini? Tapi mengapa mereka begitu istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala? Selain karena istiqomah di jalan Allah dan beberapa di antaranya berjuang di medan jihad, mereka juga berjuang dari hal-hal yang paling sederhana. Zaid bin Sabit, dia mulia karena kemampuan menghafal dan literasinya, sehingga dipercaya Rasulullah SAW untuk menuliskan wahyu. Kemudian di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dia menjadi salah satu yang dipercaya untuk mengumpulkan ayat-ayat Quran untuk dijadikan dalam satu mushaf. Mus'ab bin Umair, dia mulia karena kedermawanannya dan suka membantu sejak masih remaja. Kemudian Mus'ab dipercaya menjadi kaum pertama yang berangkat berdakwah ke Madinah. Sehingga pada saat hijrah Rasulullah SAW dari Mekah, baginda Nabi dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat Madinah. Nah, hikmah apa yang dapat kita pelajari dari anak-anak dan remaja hebat di masa Rasulullah SAW itu? Ya, bahwa segala hal yang baik meski sederhana dari diri kita bisa jadi itulah yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah sering mendengar banyak cerita dan kisah dari guru-guru kita atau dari orang tua kita tentang amalan-amalan kecil yang sederhana yang membuat seorang pendosa pun diampuni dan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bapak tidak perlu mengulangi cerita-ceritanya ya, tetapi mari kita sama-sama belajar bahwa kita semua pun insya Allah punya kesempatan meraih ridha Allah dengan perbuatan-perbuatan sederhana yang nyata di lingkungan kita. Misalnya ya di sekolah kita. Barangkali hanya dengan memungut sampah di lantai kelas, kemudian memasukkan ke dalam tempat sampah, atau merapikan susunan sepatu kita di rak, atau tas-tas kita di loker, atau menyeka lantai yang basah karena tumpahan air minum atau cipratan air wudhu kita di koridor sekolah. Cukup dengan lap atau selembar tisu yang ada di sekitar tempat itu, tanpa menunggu Bapak Ibu petugas kebersihan yang barangkali sedang sibuk dengan urusan pekerjaan di ruang lainnya. Bisa jadi kita menjadi perantara kemudian Bapak Ibu petugas kebersihan yang bekerja di sekolah kita, yang saat mengawali bekerja tak lupa berdoa, Robbi syrahli sadri wa yassirli amri, agar dilapangkan dada dan dimudahkan urusan dalam mencari rezeki.
Bisa jadi kita menjadi perantara Allah untuk mengijabah doa teman-teman sekolah kita supaya tidak terpeleset atau jatuh misalnya. Teman-teman kita yang setiap memulai pelajaran di pagi hari tak lupa berdoa, Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi, agar kita diberikan keselamatan ketika beragama dan kesehatan badan serta limpahan ilmu. Semuanya itu berkat tangan-tangan kecil kita yang didorong dengan keikhlasan selebar samudra. Semoga Allah menjadi ridho atas segala amalan-amalan kecil kita setiap hari. Jadi, anak-anakku, sahabatku sekalian, sudahkah kita berbuat satu kebaikan hari ini? Semoga Allah memberikan kita guru-guru dan teman-teman sejati yang dapat membantu dalam perjalanan mencari ilmu dan menjadikan mereka sebagai sahabat yang saling mendukung dan menginspirasi dalam kehidupan kita dalam mengejar kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.